Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara peserta perkuliahan pengantar pariwisata sekalian, selamat bergabung pada tatap muka yang pertama ini. Topik bahasan mengenai pengantar pariwisata kali ini akan kita awali dengan membahas mengenai definisi pariwisata dan lembaga kepariwisataan. Output yang diharapkan dari pertemuan kali ini adalah Anda memahami dan mampu mendeskripsikan apa itu definisi pariwisata. Selain itu, juga Anda mampu mengenali organisasi dan kelembagaan yang berkaitan dengan industri pariwisata. Baik saudara-saudara, mari kita mulai. Saudara-saudara, kata pariwisata itu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana terdiri dari dua kata, yaitu pari dan wisata. Kata pari berarti bersama atau berkeliling, sedangkan kata wisata memiliki arti perjalanan. Jadi, pariwisata adalah suatu aktivitas perjalanan berkeliling dari suatu tempat ke tempat lain yang menjadi tempat tujuan wisata dengan perencanaan terlebih dahulu. Namun demikian, marilah kita ketahui beberapa definisi pariwisata menurut para ahli. Yang pertama, Koen Meyers pada 2009 mengatakan bahwa pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang, atau libur dan tujuan-tujuan lainnya. Kemudian, Sinaga pada 2010 mengatakan pariwisata merupakan suatu perjalanan yang terencana yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata. Sementara dalam KBBI disebutkan pariwisata ialah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi, turisme, dan pelancongan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dikatakan pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Lembaga kepariwisataan adalah lembaga yang memperlancar operasional usaha wisata, sekaligus menjadi tempat untuk saling berbagi dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Organisasi ini juga berfungsi dan berperan sebagai lembaga legislasi, eksekusi, dan yudikasi industri pariwisata. Selain itu, untuk memperlancar kegiatan usaha kepariwisataan dan kerjasama di bidang pariwisata, maka dibentuklah berbagai organisasi atau lembaga kepariwisataan untuk mengatur kepentingan-kepentingan industri pariwisata. Kelembagaan itu tercakup dalam skala internasional, regional, nasional, maupun lokal. Dalam skala internasional ada WTO, WTTC, IATA, ICAO, UFTAA, dan lain-lain. Dalam skala regional ada PATA, ASEANTA, ETC, dan lain-lain. Sedangkan dalam skala nasional kita mengenal Kementerian Parekraf, PHRI, ASITA, HPI, dan lain-lain. Dan skala lokal seperti Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten, kelompok sadar wisata, dan tentunya masih banyak lagi kelembagaan yang diciptakan agar industri pariwisata semakin maju.
Saudara-saudara, ada beberapa lembaga kepariwisataan yang berskala internasional di dunia. Antara lain, WTO atau World Tourism Organization. Ini adalah sebuah organisasi yang berada di bawah naungan PBB. Tujuannya untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memberikan insentif dan melindungi lingkungan serta warisan budaya suatu destinasi. Juga mempromosikan perdamaian dan saling pengertian antar negara di dunia. Kemudian ada WTTC atau World Travel and Tourism Council yang merupakan koalisi global lebih dari 100 orang top eksekutif dari seluruh sektor pariwisata di dunia. Didirikan tahun 1990 di London, organisasi ini bertujuan untuk bekerja sama dengan pemerintahan dalam membuat strategi pengembangan ekonomi dan diprioritaskan kepada penciptaan sumber daya manusia di bidang pariwisata, pengembangan teknologi, pengembangan akses untuk capital resources atau sumber-sumber keuangan, dan tourism demand. Kemudian ada IATA atau International Air Transport Association. Organisasi ini merupakan kerjasama dari seluruh penerbangan di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk menyederhanakan dan memperlancar arus orang dan barang dari suatu jalur penerbangan ke jalur penerbangan lain di suatu negara. Berikutnya ada ICAO atau International Civil Aviation Organization. Organisasi ini merupakan organisasi pemerintahan di seluruh dunia. Tujuannya untuk mempromosikan penerbangan sipil internasional terkait dengan masalah keselamatan penerbangan. Dan ada UFTAA atau Universal Federation of Travel Agent Association. Organisasi ini merupakan perhimpunan biro perjalanan di seluruh dunia. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada biro-biro perjalanan serta memberikan bantuan moral, material, keahlian, dan teknik yang diperlukan agar biro perjalanan dapat memperoleh kedudukan yang layak di kalangan industri pariwisata di dunia. Dalam skala regional, beberapa negara juga membentuk kelembagaan yang mewadahi kepentingan industri pariwisata. Kelembagaan-kelembagaan itu antara lain PATA atau Pacific Area Travel Association, yang merupakan organisasi non-profit yang didirikan di Hawaii pada tahun 1951. Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan, mempromosikan, dan melancarkan perjalanan ke dan dari wilayah kawasan Pasifik. PATA memiliki anggota dari organisasi yang mencakup pihak pemerintah, penerbangan, akomodasi, travel agent, tour operator, dan bisnis lain yang terkait dengan pariwisata. Para anggota biasanya bertukar ide tentang promosi, solusi terhadap masalah yang dihadapi para anggota, dan perkembangan pariwisata di kawasan Asia dan Pasifik, kemitraan, pendidikan, penelitian, dan pengadaan data. Kemudian ada ASEANTA atau ASEAN Tourism Association yang merupakan kelembagaan pariwisata negara-negara di Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk untuk mewujudkan kerjasama di bidang pariwisata. Kemudian di Eropa ada ATC atau European Travel Commission. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1948 dan berkantor pusat di kota Brussels, Belgia.
Lembaga ini merupakan kolaborasi strategis antara 31 kantor pariwisata negara-negara di Eropa. Adapun tujuan organisasi ini untuk mendongkrak kedatangan wisatawan dari negara lain ke Eropa. Dan tentunya masih banyak lagi organisasi serupa dalam skala regional yang dibentuk bersama untuk peningkatan pariwisata di wilayah masing-masing negara. Dalam skala nasional, pariwisata merupakan sektor yang sangat penting dalam mendatangkan devisa dan menunjang perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, banyak sekali lembaga dan organisasi kepariwisataan yang terbentuk, baik di bawah naungan pemerintah maupun non-pemerintah, yang kesemuanya berperan aktif meningkatkan kepariwisataan Indonesia. Adapun kelembagaan pemerintah di Indonesia itu adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, atau disingkat Kemenparekraf RI. Ini adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pengembangan kepariwisataan. Lembaga ini berada di bawah komando Presiden dan dipimpin oleh seorang menteri. Bertugas menetapkan kebijakan dan peraturan pemerintah tentang pengembangan pariwisata di Indonesia. Berikutnya ada ASITA, singkatan dari Association of Indonesian Tour and Travel Agency, atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Merupakan organisasi non-profit yang didirikan di Jakarta pada 7 Januari 1971. Organisasi ini beranggotakan para pengusaha biro perjalanan dan agen perjalanan. ASITA bertujuan membangun citra pariwisata Indonesia, menjadi penengah antara para pengusaha travel dan pihak-pihak lain. Selanjutnya ada PHRI, atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, yang merupakan organisasi perusahaan yang beranggotakan pengusaha hotel, restoran, jasa boga, jasa pangan, dan lembaga pendidikan pariwisata Indonesia. PHRI merupakan organisasi yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kepariwisataan dalam rangka ikut serta melaksanakan pembangunan nasional serta merupakan wadah pemersatu dalam memperjuangkan dan menciptakan iklim usaha yang menyangkut harkat dan martabat pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa pariwisata. Kemudian ada HPI, atau Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi profesi non-politik dan mandiri sebagai wadah tunggal pribadi-pribadi yang memiliki profesi sebagai pramu wisata. HPI merupakan asosiasi tingkat nasional, provinsi, dan juga kota atau kabupaten. Dalam skala lokal, kita mengenal adanya Dinas Pariwisata Daerah yang merupakan badan pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten yang langsung di bawah komando seorang gubernur, wali kota maupun bupati untuk mengelola dan mempromosikan pariwisata masing-masing daerah. Selain itu, ada juga Pokdarwis atau kelompok sadar wisata yang merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat di mana anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona.
Pokdarwis berfungsi sebagai penggerak sadar wisata dan sabta pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata masing-masing. Baik saudara-saudara sekalian, demikian perkuliahan kita pada kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberi manfaat bagi pengetahuan Anda. Berjumpa lagi kita pada tatap muka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.